Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa dan siswi kelas 8. Jangan lupa kalian semuanya jagalah kesehatan, kerjakan sholat, jangan sampai lupa berdoa dan membaca kitab suci Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, semoga Allah kabulkan. Ladiniya walikulli niyatin syarihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pembelajaran di pagi ini untuk kelas 8, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Dibuka bab yang kelima, peta konsep sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Macam-macam sujud. Tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan mengaku kelemahannya. Jadi dengan cara kita sujud, kita mengaku lemah, kita mengaku lebih rendah. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Hukum sujud syukur sunnah karena apa? Pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu apa? Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itulah sujud syukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah, maka kita akan melaksanakan sujud syukur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi tadi dan bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fid durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau tidak bisa baca subhanallah, bacaan sujud seperti biasa atau alhamdulillah subhanallah, selesai. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat, setelah itu langsung sujud. Tidak pakai rukuk ya. Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur kita perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sunnah dilaksanakan di luar sholat. Menutup aurat. Jadi kalau kita sujud syukur, jangan langsung sujud, tapi menghadap kiblat. Banyak yang sujud syukur langsung spontan sujud aja. Gak pakai niat, langsung sujud. Bukan berarti sujud syukur. Contoh peristiwa bagi pelajaran yang dilaksanakan sujud syukur. Mendapatkan kabar baik, mendapatkan nilai yang baik, menjadi juara kelas, mendapatkan beasiswa, mendapatkan penghargaan seperti siswa terbaik, dan yang lain-lain. Kita patut untuk sujud syukur untuk siswa, namun untuk kita semuanya saja. Kalau kita sujud syukur ya mendapatkan pahala, kalau enggak sujud syukur tidak apa-apa. Paling tidak kita alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kalau kita sujud, ya silakan. Nggak sujud, nggak apa-apa. Yang penting kita ingat kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Ayat yang termasuk ayat sajdah dalam Al-Quran ada 15. Ayo. Ayat sajdah di dalam Al-Quran ada 15. Namun ada juga yang menggantinya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun kalau kita sujud syukur kalau kita sujud tilawah itu lebih baik. Ayat termasuk ayat sajdah apaan aja, ayo siapa yang tahu? Yo dibuka Al-Qurannya. Siapa? Ayo. Yaitu dilihat saja ini ya. Ada surat Al-A'raf, Ar-Rud, An-Nahl, Al-Isra,
Al-Hajj, Al-Furqan, dan Al-Alaq. Itu 15 surat yang ada sujud tilawahnya. Nanti kalian kan tahu. Ketika kita mendengar ini, setelah ayat ini, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ketentuan dari sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apabila dilakukan dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaan sampai pada ayat sajdah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Jadi untuk sujud tilawah itu ada dilaksanakan di dalam sholat dan ada dilaksanakan ketika di luar sholat. Ketika di luar sholat ya kita sujud tilawah, tapi ketika di dalam sholat tata cara sujud. Ketentuan sujud tilawah. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Jadi bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud. Seperti halnya tadi sujud syukur. Bacaannya bagaimana? Ketentuan sujud tilawah. Sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Sebaiknya menghadap kiblat. Kalau yang membaca ayat sajdah imam tidak sujud, tidak disunahkan pendengarnya atau makmum sujud. Jadi kalau sujud syukur tadi kita harus menghadap kiblat. Namun kalau sujud tilawah sebaiknya menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa kalau itu sujud tilawah. Kalau yang membaca ayat sajdah imam tidak sujud, tidak disunahkan untuk makmumnya. Ketika kita dalam sujud tilawah, hendaknya kita membaca doa seperti berikut. Namun jika kalian tidak bisa membaca doa tersebut, kita tetap membaca doa ketika sujud. Selanjutnya kita akan bahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi artinya sujud lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa. Jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Jadi kalian sujud sahwi itu di akhir sholat, tidak di pertengahan. Laksanakan sujud sahwi dilaksanakan 2 kali. Bagaimana tata caranya? Bagaimana bacaannya untuk kita melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi ketika kalian lupa dalam sholat. Lupa apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Contoh yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi: lupa tidak duduk tahiyat awal, lupa jumlah rokaat sholat, kelebihan rokaat ruku atau sujud karena lupa. Kalian ruku 3 kali. Namun ketika kalian ruku ketika salah, tidak sujud sahwinya ketika salah. Namun tadi sujud sahwinya dilaksanakan ketika setelah sholat. Paham ya? Untuk melaksanakan sujud sahwi. Maksudnya bagaimana tata caranya, terus bagaimana kita sujud. Nanti kita akan membahas di di bab berikutnya. Masih di bab yang ini. Tentangnya bagaimana? Kita lihat saja. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Melaksanakan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku juga pada sujud sahwi. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudah salam, asal waktunya tidak terlalu lama, tetapi hukum pelaksanaan tidak wajib. Jadi hukum sujud sahwi itu tidak wajib, namun lebih baik dikerjakan sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sujud. Ataukah sebelum kita salam, setelah salam sebelum salam kita sujud sahwi, setelah sujud sahwi baru kita salam.
Apabila lupa tahiyat awal, apabila imam salah menghitung rokaat. Jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaan, maka hendaklah salah seorang maklum mengingatkan dan cara membaca ayat tersebut supaya imam ingat meneruskannya. Atau seperti biasa, ketika imam salah, kita sebagai makmum mengingatnya dengan baca subhanallah. Contoh, imamnya bacaan suratnya salah, bacaan ayatnya salah, kalian sebagai makmum mengingatkannya cukup membaca subhanallah, maka makmum bisa mengingatnya kembali. Atau subhanallah, menepuk punggung tangan bagi wanita. Tentang punggung itu ketika kita sholat berdua. Namun rata-rata kita yang paling terkenal itu membaca subhanallah. Apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetapkan 3 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaan sujud sahwi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Tadi ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga kita semuanya bisa mengerjakannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.